موفق ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. قبول التوفيق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Buksit Haitami. Selamat datang Bapak Ibu sahabat para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan sama-sama melihat bagaimana kegembiraan seseorang yang dipilih oleh Allah pada hakikatnya untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jadi ceritanya Bapak Ibu sahabat sekalian, ada salah satu menteri urusan agama Islam, Dr. Abdul Latif bin Abdul Aziz Al-Sheikh, yang sedang melakukan kunjungan ke Indonesia. Pada hari Jumat kemarin, beliau menyempatkan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Kemudian setelah melakukan sholat Jumat, tiba-tiba Dr. Abdul Latif tersebut memilih satu orang jemaah untuk dikasih hadiah melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Semua biayanya akan ditanggung oleh kerajaan Arab Saudi. Masya Allah. Tidak hanya beliau, tidak hanya satu orang itu, tapi juga bersama istrinya. Kita lihat bagaimana ekspresi kegembiraan dari orang ini, dari tamu Allah ini, calon tamu Allah, Duyufur Rahman, Duyufur Rasul, yang insya Allah akan berangkat haji tahun ini. اسم الإمام وإن شاء الله أول ما يبدأ الحج ستكون معه. هذا سرنا مع زوجتك وزوجتك. موفق ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. قبول التوفيق. Saya mau gini malu ya. Ya, beliau sangat-sangat terharu, tidak disangka-sangka. Ini namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Bapak Ibu sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan yang dapat kita ambil dari video ini, dari cerita ini, ya, dari cerita yang nyata ini, bahwa kalau Allah sudah berkehendak memanggil hambanya untuk datang bersimpuh ke tanah suci, ke Masjidil Haram, ya, kemudian berziarah ke makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada satupun orang yang mampu menghalangi. Kendati pun dia tidak memiliki banyak harta, tidak memiliki kecukupan uang untuk berangkat ke sana, tetapi kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah akan dengan caranya akan menyampaikan orang tersebut ke tanah suci, orang yang dikehendakinya. Maka melalui menteri agama urusan agama Islam ini, ya, Allah memilih seorang hamba yang barangkali sudah lama berdoa gitu ya, ingin berangkat haji, berangkat umroh, ya, tapi juga mungkin belum kunjung dikabulkan. Tetapi pada momen tersebut, ketika hari Jumat tersebut, maka Allah pilih orang tersebut untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini, ya. Bayangkan Bapak Ibu sahabat sekalian, untuk haji itu kan lama banget nunggunya. Haji reguler terutama itu sampai belasan tahun, ya, dan juga biayanya ya lumayan tidak murah. Tetapi orang ini mendapat rezeki bisa berangkat haji tahun ini tanpa antri dan biayanya ditanggung semuanya oleh pemerintahan Arab Saudi. Maka Bapak Ibu sahabat sekalian, urusan haji, umroh itu bukan urusan kita punya banyak uang, kita punya banyak harta, bukan. Tetapi itu adalah murni hak prerogatif Allah, itu adalah murni panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di beberapa video saya yang lalu, ya, video-video lama saya banyak membahas tentang orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu, tapi Allah undang ke tanah suci untuk ibadah di sana. Misalnya ada tukang nasi uduk, ya, ada tukang nasi uduk. Bahkan ada jemaah saya yang dari Limo Depok itu seorang ibu-ibu yang sudah tua renta, pekerjaannya adalah sebagai tukang atau pengumpul sampah.
Ya, bayangkan kalau secara kasat mata, secara logika kita butuh berapa tahun ya orang tersebut sehingga sampai bisa ke tanah suci. Tapi karena Allah sudah berkehendak, ya tidak menunggu lama, ya akhirnya bisa berangkat ke tanah suci. Apapun caranya, apapun metodenya, tetapi kalau Allah sudah berkehendak, sudah memanggil hambanya untuk datang ke tanah suci, maka insya Allah itu akan terjadi. Maka dari itu Bapak Ibu, sahabat para perindu tanah suci, kita senantiasa optimis atau berbesar hati. Kalaupun saat ini kita tidak memiliki atau belum cukup ongkos kita untuk bisa ke sana, tapi kita harus optimis bahwa insya Allah suatu saat kita akan bisa sampai ke sana. Ya, maka dengan adanya optimisme atau besar harapan kita, maka insya Allah Allah akan membantu melancarkan niat atau hajat kita untuk sampai ke tanah suci. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.